Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap menyambut dan merayakan Natal selalu kita diingatkan untuk bersukacita, bahkan menikmati damai serta membawa damai dimanapun kita berada. Sebab ketika Yesus dia datang ke dalam dunia untuk menjumpai kita manusia berdosa, Yesus dia tidak bersalah, tetapi dengan kesoliderannya supaya kita manusia yang berdosa bisa selamat, maka kelahiran Yesus menjadi sukacita besar bagi dunia dan bagi kita manusia. Sekalipun disadari bahwa perayaan Natal 2000 tahun yang lalu itu tidak sama dengan perayaan Natal saat sekarang kita merayakannya. Karena Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu saat Yesus lahir, saat Natal itu sangat sederhana. Tidak ada versiran-versiran Natal seperti sekarang ini. Bahkan Yesus dia hanya dilahirkan di sebuah kandang, dibaringkan di palungan, dan dibungkus dengan kain lampin. Sangat hina, sangat sederhana, tapi sungguh mulia. Dibandingkan dengan sekarang ini, saudara, orang merayakan Natal, ada banyak sekali pernak-pernik Natal. Mulai dengan pohon Natal atau pohon terang, warna-warni, dengan mainan-mainan atau dengan hiasan-hiasan Natal juga warna-warni. Bahkan saudara, lampu-lampu juga itu menandakan bahwa memang orang merayakan Natal itu sangat luar biasa. Baik di kota Manado, di luar daerah, bahkan saudara-saudara kita di luar negeri. Karena sekarang ini media sosial sangat terbuka, sehingga orang kalau melihat perayaan Natal orang-orang Manado di luar negeri, itu kita merasakan dan menyaksikan bahwa apa yang kita rayakan di sini itu juga yang mereka lakukan di sana. Artinya saudara, kita sangat bersukacita karena Natal itu adalah bukti kasih Allah. Kasih Allah yang tidak dapat diselami oleh manusia. Karena kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kalau kasih manusia pasti ada batasnya, tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Sangat panjang, sangat lebar, sangat dalam, dan sangat luas. Kalau kasih manusia kadangkala itu ada maunya. Kadang orang mengatakan ada U di balik B, ada udang di balik batu. Ketika manusia menyatakan kasih kepada orang lain. Tapi kasih Allah itu adalah tanpa pamrih, tulus, bahwa dia datang menjumpai kita manusia supaya kita manusia dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita selama ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita dalam kitab Injil Matius, orang-orang Majus dari timur. Saya kira ibu bapak dari kecil kita sudah banyak mendengar cerita tentang orang Majus ini. Bahkan di zaman dulu, di zaman saya masih anak-anak sekolah minggu, di kampung itu dikenal dengan tonel. Kalau tonel itu sama dengan drama, habis satu episode tutup tuh layar. Episode berikut buka lagi tuh layar. Tidak seperti sekarang ini sangat canggih. Nah, itu didramakan. Ada orang-orang Majus dari timur bahwa mereka diberitahukan lahir sang Mesias, sang juru selamat di kota Daud, yaitu Bethlehem. Namun saudara, bukanlah suatu perjumpaan yang mudah, karena mereka harus berjumpa dengan Raja Herodes yang tidak menghendaki kelahiran Yesus, sebab Yesus dianggap sebagai saingan. Apalagi Yesus dikatakan raja di atas segala raja. Namun saudara, tantangan dalam perjalanan berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak menyurutkan semangat orang Majus untuk terus maju berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Dan apa yang terjadi saudara? Ketika orang Majus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hanya ditemani oleh Bunda Maria dan Yusuf, mereka mempersembahkan yang terbaik, yaitu persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sebagai tanda bahwa mereka mau menyatakan rasa syukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang terbaik yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus, bayi kudus yang baru lahir di kota Bethlehem. Dalam kesederhanaan, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dalam kehinaan, tapi Yesus adalah mulia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan kita umat yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, makna Natal setiap tahun kita diingatkan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Natal adalah berita sukacita. Natal adalah berita damai bagi kita semua, karena Yesus Raja Damai, sehingga damai itu lahir di hati kita. Kalau torang yang tidak ada damai, tidak mungkin torang datang di ibadah. Bahkan tadi ketika mulai baru sedikit, namun setelah sudah menyanyi lagu-lagu Natal, sudah banyak yang hadir. Tanda bahwa ada damai. Orang kalau ada rasa damai, dia punya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang kalau hatinya damai, ada sukacita, ada rasa gembira, ada rasa bahagia, maka apapun yang menghalangi, hujan, panas, siang, malam, dia tetap ingin bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan jemaat memuliakan Tuhan. Bukan cuma di ibadah menyambut Natal, tapi dalam persekutuan kita setiap hari, di kom Bapa, di kom Ibu, bahkan di rumah Tuhan. Saudara yang kekasih, saat ini satu periode berjalan, kita ada di episode pertama, tahun pertama. Kita boleh lewati. Sekalipun saudara, COVID membuat kita terpuruk, apalagi ekonomi, sehingga pemerintah dan gereja mengingatkan tahun 2023 adalah tahun resesi ekonomi, tahun atau masa yang sulit, sehingga jemaat diingatkan untuk rajin bekerja, rajin menanam, bahkan rajin beternak. Jemaat Kolom 9, bagian dari jemaat yang ada di Jalan Roda ini adalah pekerja keras. Orang hanya bisa survive, bertahan hidup ketika mau bekerja. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan bekerja, manfaatkan waktu kehidupan kita untuk bekerja, rajin bekerja. Sebab bukan cuma membangunkan lahan yang tidur, tetapi orang yang tidur, orang yang malas harus bekerja supaya dapat bertahan hidup. Tahun 1998 juga itu adalah tahun resesi. Tapi kita diberikan kemampuan, kesempatan oleh Tuhan berusaha, sehingga orang Manado selalu dikatakan biar resesi tetap resepsi, Karena itu setiap ibadah-ibadah menyambut Natal tidak ada yang tidak ada makan minum, pasti tetap ada, termasuk di kolom 15. Nah, saudara-saudara yang kekasih, supaya orang dapat makan, kita dapat menikmati hidup dengan bersukacita, bertahan hidup, harus rajin. Rajin bekerja, tapi juga rajin beribadah. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan memberi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana orang mau berusaha. Ketika juga kita punya pergumulan, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, cari jalan keluar, cari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu saudara, berita Natal mengingatkan kita, seperti orang Majus, berilah yang terbaik. Kita memberi yang terbaik, orang hidup kasih Tuhan Allah. Artinya apapun yang kita hadapi, kita selalu bertanya kepada Tuhan Allah. Kita selalu minta campur tangan Tuhan.
Kita selalu minta kekuatan dan pertolongan. Bahkan pembacaan kita di minggu berjalan ini minta tanda dari Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta tolong agar supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu. Bahkan lebih daripada itu saudara, kita pun akan berjalan bersama. Orang Majus kan mereka sama-sama bertiga datang menjumpai Yesus. Kebersamaan itu adalah hal yang sangat penting dalam satu komunitas, termasuk juga di Kolom. Ketika pelayan khusus, penatua diaken, bahkan juga jemaat selalu ada dalam kebersamaan. Kasih Kristus mengikat kita semua. Jalan sama-sama, berpikir bersama, duduk sama-sama. Artinya saudara, ketika kita gandeng tangan bersama-sama menghadapi segala sesuatu, menikmati hidup, maka persoalan pergumulan apapun pasti akan diatasi. Karena itu kita percaya saudara, walaupun tahun 2023 nanti selalu dikatakan bahwa tahun resesi, kadang orang menjadi pesimis, tapi kita harus optimis. Kita punya iman. Seperti para Majus ini, mereka tetap maju. Mereka tetap berjalan sekalipun Herodes menentang mereka. Tapi kerinduan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus itu lebih besar daripada ketakutan mereka. Artinya keyakinan kita harus lebih besar dari ketakutan. Kalau kita yakin Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita, apapun tantangan kehidupan kita, kita akan terus maju berperang, bertanding, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Maka itulah saudara yang diharapkan jemaat Kolom 15. Maju terus bersama dengan Tuhan, persekutuan selalu mengandalkan Tuhan, selalu minta tanda dari Tuhan Allah, selalu berharap, dan kebersamaan itu adalah hal yang paling penting. Bahkan ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti limpah ruah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita selalu memberi hidup kita terutama, karena sekali lagi bahwa jemaat di Jarod sini, termasuk Kolom 15, adalah jemaat yang pekerja keras, mau berusaha, mau bekerja, apalagi ada di pusat ekonomi di kota Manado ini. Ada kepala lingkungan di sini yang memberi support, memberi semangat. Maka maknai kehidupan ini dengan selalu bersukacita, kerja keras, bahkan selalu dekat dengan Tuhan Allah. Sebab yang pasti bahwa berita Natal adalah berita sukacita. Bukan cuma berita sukacita mau sampai di bulan Desember, tapi berita sukacita yang selalu menggairahkan kita setiap bulan, karena so pasti bahwa semua rindu ada di tahun yang baru. Ketika berita Natal ini mendarat, bukan mengambang. Sebab kalau mengambang itu nyandak gol, akan kalah. Tapi kalau mendarat, masuk gawang, pasti firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Maka di tahun yang baru nanti, semangat Natal, berita Natal mensupport kita untuk tetap setia hidup bersama dengan Tuhan, tetap setia, rajin beribadah dan rajin bekerja, sehingga Natal betul-betul punya makna dalam kehidupan kita, bagi jemaat Kolom 15 dan bagi kita semua yang boleh hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Maka Tuhan Bapa Kalawiran, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan.